Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang teknik uji normalitas. Jadi, apa sih teknik uji normalitas itu? Jadi, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Normalitas sebaran data menjadi suatu asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang akan dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Nah, distribusi normal itu apa sih? Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan juga median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram seperti pada gambar berikut. Mengapa uji normalitas itu penting? Uji normalitas itu penting dikarenakan banyak rumus atau uji statistik hanya bisa dipakai kalau data tersebut normal. Jadi, perlu dipastikan kalau data tersebut normal atau tidaknya. Mengapa demikian? Karena agar tidak salah dalam memilih data analisis dan juga agar hasil analisis dapat dipercaya. Tujuan dari teknik uji normalitas sendiri itu dilakukan untuk memverifikasi apakah data sampel yang dimiliki berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Pemahaman tentang tujuan ini juga sangat penting dikarenakan memiliki implikasi yang luas dalam analisis statistik. Tujuan dari teknik uji normalitas sendiri lebih spesifiknya terdapat 5 di sini. Yang pertama adalah validasi asumsi statistik, di mana mengecek tentang data tersebut cocok untuk pakai uji statistik tertentu. Kemudian yang kedua adalah pemilihan metode analisis, di mana apabila data tersebut normal, maka menggunakan metode A, metode B, ataupun metode C. Apabila tidak, maka pakai metode yang lain gitu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah identifikasi outlier, di mana di sini akan dicek apabila ada data yang aneh atau nyeleneh ataupun juga outlier. Kemudian yang keempat yaitu adalah evaluasi kualitas data, di mana di sini akan dipastikan data yang kita kumpulkan itu berkualitas dan masuk akal. Dan yang terakhir yaitu adalah dasar untuk transformasi data, di mana kalau data tersebut tidak normal, kita bisa mempertimbangkan untuk diubah atau transformasi data agar bisa dianalisis dengan baik. Ya, teknik uji normalitas sendiri tersebut ada 3. Yang pertama adalah Shapiro-Wilk, yang kedua adalah Kolmogorov-Smirnov, dan yang ketiga adalah histogram. Lalu selanjutnya untuk teknik uji normalitas. Uji pertama untuk uji teknik normalitas ada uji Shapiro-Wilk. Uji ini dikembangkan oleh Samuel Shapiro dan Martin Wilk pada tahun 1965 dengan keunggulan lebih akurat untuk sampel yang kecil dengan ukuran sampel ideal kurang dari 50 observasi. Dengan prinsip mengevaluasi kesesuaian distribusi data sampel dengan distribusi normal teoritis. Hipotesis untuk uji ini, H0 sebagai data berdistribusi normal dan H1 sebagai data tidak berdistribusi normal. Berikut adalah rumus statistik Shapiro-Wilk. Untuk interpretasinya, B mendekati 1 itu adalah data cenderung normal. Lalu p-value lebih dari 0,05 itu terima H0 sebagai atau data normal. Lalu p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau tolak H0 itu sebagai data tidak normal. Contoh pengaplikasian uji Shapiro-Wilk ini adalah bisa diterapkan pada penelitian eksperimen laboratorium, studi kasus dengan sampel terbatas, analisis data pre-post test, dan validasi instrumen penelitian. Lalu uji kedua pada teknik uji normalitas ada uji Kolmogorov-Smirnov. Karakteristik utama untuk uji ini adalah cocok untuk sampel besar dengan sampel lebih dari 50. Dengan prinsip membandingkan distribusi kumulatif data dengan distribusi normal teoritis. Untuk sensitivitas pada uji ini kurang sensitif untuk sampel yang kecil. Ada
uji ini ada beberapa variasi. Variasinya ada versi Lily Force yang dimodifikasi khusus untuk normalitas. Lalu untuk hipotesis ini sama dengan uji sebelumnya, yaitu uji Shapiro-Wilk dengan hipotesis 0 atau H0 sebagai data berdistribusi normal, lalu H1 itu sebagai data tidak berdistribusi normal. Cara kerja untuk uji ini adalah yang pertama menghitung distribusi kumulatif empiris dari data, lalu membandingkan dengan distribusi kumulatif normal teoritis, lalu selanjutnya mencari selisih maksimum antara kedua distribusi. Lalu yang selanjutnya dilakukan menguji signifikansi selisih tersebut. Uji ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan uji Kolmogorov-Smirnov ini efektif untuk sampel yang besar, dapat digunakan untuk berbagai distribusi, tidak memerlukan asumsi parameter. Lalu kelemahannya, uji ini kurang akurat untuk sampel yang kecil, sensitivitasnya rendah terhadap penyimpangan yang kecil. Lalu, contoh aplikasian untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini bisa digunakan pada analisis data survei skala besar, penelitian populasi, studi epidemiologi, lalu bisa juga pada pengaplikasian analisis data big data. Lalu yang selanjutnya membahas sedikit tentang histogram. Histogram adalah diagram batang yang menampilkan distribusi frekuensi data dengan membagi rentang nilai ke dalam interval-interval atau bin dan menghitung frekuensi data dalam setiap intervalnya. Fungsi histogram ini pada uji normalitas yang pertama untuk mengevaluasi bentuk distribusi, lalu bisa juga berfungsi sebagai mengidentifikasi penyimpangan dari normalitas, dan yang terakhir berfungsi sebagai pelengkap uji statistik. Apa itu homogenitas? Uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Dan kenapa uji homogenitas penting dalam penelitian? Yang pertama, untuk memenuhi asumsi uji statistik parametrik agar hasilnya valid. Yang kedua, adalah memastikan antar kelompok bukan karena perbedaan varian. Yang ketiga, adalah membantu memilih metode analisis statistik yang tepat. Dan yang terakhir adalah mendeteksi potensi masalah dalam data. Dan berikut adalah contoh-contohnya. Ada beberapa rumus atau teknik untuk menguji homogenitas. Beberapa di antaranya adalah uji Hartley, Cochrane, uji Levin, dan uji Bartlett. Pada umumnya, pengujian homogenitas menggunakan uji Cochrane, uji Levin, atau uji Bartlett. Uji Cochrane atau Cochrane Q-test digunakan untuk mengetahui atribut apa saja yang dianggap sah atau valid, di mana peneliti mengeluarkan atribut tersebut. Terdapat beberapa rumus atau teknik untuk pengujian homogenitas. Beberapa di antaranya adalah uji Hartley, uji Cochrane, uji Levin, dan uji Bartlett. Pada umumnya, pengujian homogenitas menggunakan uji Cochrane dan juga uji Levin. Uji Cochrane atau Cochrane Q-test digunakan untuk mengetahui atribut apa saja yang valid atau sah. Jadi, bahasa singkatnya adalah di mana peneliti mengeluarkan atribut-atribut yang tidak valid
atau tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria statistik yang dipakai. Selanjutnya ada uji Levin yang memiliki tujuan utama untuk melihat seberapa besarnya varians antara dua data atau lebih yang berbeda. Dari hasil pengujian data tersebut, nanti dapat digunakan untuk melihat apakah data yang ada memiliki indikasi homogen atau tidak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam uji homogenitas adalah berporos terhadap kaidah uji homogenitas yang mana dikatakan homogen jika P sama dengan 0,05.